Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kemarin terakhir sampai hadis berapa ya? 11 sudah ya? 15. Hah? Berapa? 15. Berarti 15 sudah ya? Hah? Baru dibacakan. Oh. Baik, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau ia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghormati tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini akhwat Islam adalah merupakan adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Apa itu? Yang pertama, ini yang paling agung ya. Hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Ya, kenapa? Karena apabila lisan itu tidak mengucapkan kebaikan, biasanya sih ya mengucapkannya kalau tidak baik atau tidak bermanfaat. Iya. Oleh karena itulah ya akhwal Islam azakumullah, sebagaimana pernah kita sebutkan ya, bahwa kebaikan anggota badan kita itu ternyata ditentukan oleh kebaikan lisan kita. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang benar, yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amalan kalian tuh. Berarti kalau kita bisa memperbaiki lisan kita, maka kita akan bisa memperbaiki amalan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa memperbaiki lisan kita, kita tidak akan bisa memperbaiki amalan kita. Makanya baik atau tidaknya amalan seseorang itu lihat saja kepada lisannya. Kalau lisannya suka bohong, atau lisannya suka menyakiti, atau lisannya sukanya ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat, yang ngocoprak gitu, tidak ada manfaatnya, ngomong sana sini ngalor ngidul,
Ya terkadang ada orang Masya Allah kalau ngomong tuh nggak ada titik, nggak ada koma Pak. Ngomong aja seharian. Maka dipastikan sih amalannya pun tidak akan baik. Ya, kenapa? Karena lisan itu dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal sebagaimana sudah kita sebutkan, kunci segala sesuatu. Iya. Nabi bersabda setelah Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'adz tentang apa? Ya, amalan untuk masuk surga, tentang pintu-pintu kebaikan, tentang kepala urusan, tiangnya, dan puncaknya. Kata Rasulullah apa? Ala adulluka bimilaki dzalika kullih. Maukah aku tunjukkan kamu kepada kunci semua itu? Artinya kunci semua yang sudah disebutkan tadi apa? Ya, tahukah kamu? Kata Mu'adz bin Jabal, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kufa alaika hadha. Tahan ini. Ternyata kunci ya segala sesuatu itu lisan. Makanya kata para ulama seperti Al-Hasan Al-Basri, siapa yang baik dua perkaranya insya Allah baik seluruh ya perbuatannya. Apa itu? Yang pertama sholat, yang kedua lisan. Orang yang sholatnya benar, insya Allah amalannya benar. Dan orang yang lisannya benar, insya Allah amalannya juga benar ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya makanya masalah lisan ini ya betul-betul kita perhatikan betul. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, coba pikirkan terlebih dahulu. Jangan coba ya kita ini punya sifat suka kalau ngomong itu nyeplos Pak. Iya, nggak pernah dipikirkan dulu. Pokoknya apa yang ada di pikirannya langsung disampaikan. Semua yang ada di pikirannya disampaikan. Ini nggak bagus ya. Kayak di zaman sekarang ini nih ya. Kalau di zaman sekarang ini lisannya diam tapi jari jemarinya itu loh Pak. Iya. Apa yang ada di pikirannya dia sampaikan semua di Facebook. Jadi status. Ya. Ini tidak baik ya akhi azakumullah wa iyyakum. Maka pelihara lisan, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Ya. Berucap kebaikan itu Pak, bukan berarti kita tidak bercanda loh. Bercanda juga bisa berucap kebaikan kok. Maksudnya gimana? Dengan cara meninggalkan sesuatu yang sifatnya dusta. Rasulullah bercanda tidak? Bercanda. Tapi Rasulullah tidak berdusta dalam canda. Terkadang kita dalam bercanda masih suka dusta. Masih suka bikin anekdot lucu tapi fiktif. Ini padahal kata Rasulullah, wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah. Ya celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Didoakan kecelakaan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Ya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Atau diam. Kalau kita mau berbicara, kata Imam Syafi'i, pikirkan dulu. Kalau memang yakin itu manfaat, bicara silahkan. Tapi kalau yakin itu mudarat, diam. Tapi kalau kita masih ragu, ini kira-kira manfaat apa mudarat ya, maka yang lebih baik diam. Kenapa? Ya kalau kita masih ragu nih kira-kira manfaat atau mudarat, ya sudah, lebih baik kita tidak ucapkan ya. Kalau Islam azakumullah wa iyyakum. Ya terkadang menyampaikan ilmu pun juga mikir-mikir Pak, ini kira-kira ilmu yang saya sampaikan manfaat nggak ya? Kira-kira yang saya sampaikan ini audiennya bisa nerima nggak ya? Saya bicara di hadapan antum tentang ilmu usul fikih, antum bengong aja. Paham nggak? Enggak. Nanti anak selama ini ngomong nggak ada manfaatnya dong.
Ya daripada nggak ada manfaatnya udah nggak usah bahas yang kayak gituan, berat gitu kan. Makanya seorang dai pun juga harus tahu ya kira-kira ilmu itu diletakkannya ke siapa gitu kan. Kalau ilmu itu diletakkannya bukan pada orangnya yang tepat, bisa jadi fitnah. Ya, bisa jadi apa? Fitnah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Hadithun nas bima ya'rifun aturidu an yukadzdzab Allah wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Tidak setiap yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada setiap orang, Pak. Walaupun isinya kebenaran, tapi kalau itu malah jadi fitnah, mendingan jangan diucapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Hai Mu'ad, tahu tidak apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hamba hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Lalu kemudian kata Mu'adz apa? Afala ubasyiru bihin nas, boleh tidak saya berikan kabar gembira ini kepada manusia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Idzan yattakilu. Ya, jangan kata Rasulullah. Khawatirnya nanti mereka mengandalkan la ilaha illallah. Ternyata dilarang sama Rasulullah. Padahal itu kan ilmu, ya enggak? Ilmu, ya, itu kebenaran. Tapi Rasulullah melarang Mu'adz untuk menyampaikan. Itu menunjukkan ya akhwat Islam, tidak setiap ilmu, tidak setiap kebenaran bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Ya, walaupun misalnya itu sifatnya kebenaran, ilmu, tapi kalau kita sampaikan malah mudaratnya lebih besar, nggak boleh. Masuk dalam hadis ini. Ya. Karena Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan. Artinya kebaikan ini maksudnya apa? Yang pertama, yang diucapkannya baik, Pak. Yang kedua, pengaruh dari ucapannya juga harus baik. Jangan sampai ya ucapannya baik tapi pengaruhnya jelek. Bisa terjadi nggak, Pak? Sudah saya sebutkan tadi. Ucapannya bagus, baik, tapi kenapa akhirnya malah menimbulkan pengaruh yang tidak baik? Maka pada waktu itu lebih baik kita diam aja lah. Ya. Antum misalnya berdebat sama teman, tapi antum tahu teman antum ngeyel. Ya, dibawakan dalil ngeyel aja udah dan diam. Ya, daripada kita ikut-ikutan ngeyel kan gitu kan. Akhirnya apa? Berantem. Akhirnya apa? Walaupun kita di atas kebenaran, tapi kalau kita berbicara di saat itu malah menimbulkan mudarat, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ana za'im, aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Ya. Nah itu ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian wasiat Rasulullah SAW yang kedua apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maju Pak. Maju. Maju terus Pak, silahkan. Kemudian wasiat yang Rasulullah sampaikan yang kedua apa? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan atau menghormati tetangga. Ini tetangga Pak, adalah orang yang paling dekat hidupnya dengan kita Pak. Dan Islam perhatian terhadap tetangga itu luar biasa loh Pak. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Masya Allah.
Berarti ini betapa besarnya hak tetangga ya akhi. Bahkan Rasul bersumpah, wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman. Kata Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Ini orang belum beriman, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang si fulanah, seorang wanita rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin infak, sedekah, tapi sayang lisannya suka menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Padahal rajin sholatnya, rajin puasa sunnahnya, rajin sedekahnya. Tapi masalahnya lisannya itu suka menyakiti siapa? Tetangga. Kata Rasulullah, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Ya, kok nggak ada kebaikannya? Bukannya dia rajin sholat? Ya jelas dong. Harusnya kalau dia memang rajin sholat itu memberikan apa? Pengaruh dong dalam akhlaknya. Loh ini kok sholat tidak memberikan pengaruh gimana? Lisannya tetap aja suka nyelekit. Kalau ngomong itu nyakitin hati gitu kan. Sama tetangganya. Maka itu menunjukkan berarti ibadahnya tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Iya. Maka dari sini akhi, tetangga ya akhi. Iya. Yang harus kita perhatikan tetangga kita itu. Menyakiti tetangga dosanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga kata Rasulullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghormati tamunya, memuliakan tamunya. Memuliakan tamu ya akhi merupakan akhlakul karimah yang Masya Allah di zaman ini hampir hilang. Ya. Kalau dahulu di zaman Rasulullah, Arab jahiliyah terdahulu itu mereka terkenal Pak. Walaupun mereka jahiliyah tapi mereka sangat memuliakan tamu. Iya. Sampai-sampai kalau mereka tidak mendapatkan apapun juga sampai-sampai kalau bisa anaknya disembelih buat disajikan ke tamu. Ya, sampai demikian peribahasa orang Arab. Ya, saking mereka sangat memuliakan tamu itu. Subhanallah ya ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka memuliakan tamu adalah merupakan sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sekarang kita masuk hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiati aku hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Jangan marah." Lalu ia mengulang-ulang lagi, "Wasiati aku." Maka Rasul pun mengulang-ulang, "Jangan marah, jangan marah." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama ya, bahwa sifat marah itu sifat yang tidak terpuji dalam Islam itu Pak. Iya. Karena orang yang marah itu terkadang ya di luar kontrol Pak. Orang yang marah itu seringnya mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, wasiat jangan marah itu penting sekali. Ya. Kenapa? Karena ketika kita bisa menahan emosi marah kita, itu insya Allah ya akan menyelamatkan kita dari berbagai macam hal yang bisa membinasakan kita. Apa sih mudaratnya marah? Sudah saya sebutkan tadi. Orang yang marah berarti dia sudah mengikuti syaitan.
Iya. Karena kemarahan itu hakikatnya dari setan. Makanya kan orang yang marah itu disyariatkan untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, orang yang marah akhul Islam ya, seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang setelahnya dia akan menyesal gitu loh. Yang ketiga, marah itu menghilangkan akal. Ya akal sehatnya itu langsung hilang sudah. Orang kalau lagi marah, lagi emosi gitu Pak ya, akal sehatnya hilang Pak. Makanya marah itu akan seringkali menimbulkan tindakan-tindakan arogan. Marah itu seringkali menimbulkan tindakan-tindakan apa? Brutal. Ya, tidak baik ya akhul Islam. Makanya mudorotnya marah itu luar biasa akhul Islam azakumullah. Makanya Islam datang untuk memberikan manajemen marah. Marah itu sifat manusia loh. Tapi marah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah yang terpuji apa? Yaitu marah karena Allah. Ya, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk membela diri. Tapi kalau agama Allah yang diinjak-injak, maka Rasulullah marah. Rasulullah SAW kalau dirinya dicaci maki gak marah. Biasa aja. Rasulullah SAW kalau dirinya itu dihinakan gak marah. Biasa aja Rasulullah, diam saja. Tapi kalau agama Allah yang diinjak-injak, marah Rasulullah SAW. Kalau kita enggak, kebalikan. Kalau diri kita dihina, ya marah kita, sumpah serapah keluar. Tapi kalau agama kita dihina, cuek aja bebek. Ya, gak peduli agama kita mau dihina apa gimana kayak. Inilah yang akhwat Islam itu namanya marah yang tercela. Ya. Jadi marah yang terpuji itu apa? Marah karena Allah, yaitu marah karena agama Allah diinjak-injak. Marah karena ya ayat-ayat Allah diledek. Marah kita. Kalau ada orang yang meledek Allah, meledek Rasulnya, kita marah. Bagus marah seperti itu Pak. Walaupun tentunya dalam tata cara marahnya juga harus ya dilihat. Ya jangan sampai menimbulkan sesuatu yang mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya. Sebuah contoh marah yang karena Allah tapi malah menimbulkan malah mudarat. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah mengatakan dahulu ada dua orang yang berteman. Yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari temannya yang soleh mendapati temannya yang sedang berbuat maksiat itu. Apa kata teman soleh ini? La taf'al, kamu jangan berbuat maksiat. Iya. Apa kata temannya yang berbuat maksiat? Alaika binafsik. Kamu pikirkan aja dirimu sendiri, nggak usah mikirin orang lain lah. Akhirnya orang soleh ini pergi Pak. Itu tuh dibangunin tuh. Mas, baru 15 menit loh. Jangan tidur. Merdu ya suara saya ya. Baru sebentar udah tidur. Iya. Makanya dicatat ya. Biar nggak ngantuk. Keesokan harinya orang soleh ya menemukan temannya berbuat maksiat lagi. Maka dinasihati lagi sama orang soleh itu. Rupanya orang ini berkata, alaika binafsik. Pikirin aja dirimu sendiri. Ngapain kamu mikirin orang? Akhirnya dia pergilah orang soleh itu. Keesokan harinya orang soleh ini menemukan temannya berbuat maksiat lagi. Maka dinasihati lagi sama orang soleh. Iya. Rupanya temannya ini berkata seperti itu lagi. Pikirin aja dirimu sendiri. Kamu gak usah mikirin orang lain. Maka orang soleh ini marah Pak. Marah. Iya. Apa kata orang soleh? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Wah lu.
Iya. Orang soleh ini mengucapkan apa? Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Maka Allah pun murka. Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan?" Siapa itu orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa dia? Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Ishhadu, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa si fulan dan membatalkan amalan orang soleh itu." Tuh lihat ya, ini orang soleh marahnya sih bener sih, bagus. Karena Allah dia. Cuman masalahnya Pak, omongannya gak bener gitu kan. Makanya kalau kita marahnya karena Allah, betul, bagus, terpuji. Tapi tolong sikapnya juga harus bener gitu kan. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini marah yang pertama. Marah karena Allah. Kalau suami melihat istrinya pergi keluyuran keluar rumah, gak pakai jilbab, marah. Terpuji gak marahnya? Bener. Tapi kalau misalnya istrinya lagi nyuci piring, tahu-tahu jatuh piringnya gak sengaja, marah-marah. Bener gak itu marahnya Pak? Gak bener. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jenis yang kedua, marah yang tidak terpuji. Apa itu marah yang tidak terpuji? Yang pertama, marah karena dirinya dicaci maki dan dihina. Ini sebetulnya tidak bagus. Siapa sih di antara kita yang tidak marah Pak ketika kita dicaci, dihina? Pasti kita akan marah. Tapi kalau kita marah pada saat itu sebetulnya gak ada manfaatnya Pak. Iya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk membela diri, nggak pernah. Tapi kalau agama Allah yang dicaci maki, baru Rasulullah marah gitu kan. Makanya lihat Rasulullah dituduh apa? Penyair, orang gila, dukun, diem aja Rasulullah, cuek. Ya, makanya kalau ada orang yang mencaci maki kita, oh sif kamu itu gini. Ya senyum aja lah. Ada seorang salafus soleh dicaci maki oleh temannya. Antara rajulun su. Kamu orang buruk. Apa kata kata ulama ini? Tampaknya ucapan kamu benar. Iya. Dia bilang begitu Pak. Tampaknya ucapan kamu benar. Udah selesai. Iya. Ini akhlak yang bagus sekali, tapi sulit sekali Pak untuk mempunyai akhlak seperti ini. Rasulullah SAW pernah berjalan, tiba-tiba ada orang Arab Baduy menarik kerahnya dari belakang Pak. Sampai gempeng gitu. Setelah Rasulullah melihat ke belakang, ternyata orang Arab Baduy. Maka Rasulullah tersenyum. Tidak marah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah pemimpin loh Pak. Bayangkan kalau antum bupatinya Bandung ya. Dia tahu ada yang begitu sama antum, kurang ajar sama bupati kamu. Iya, tangkap tuh, penjarain kan gitu. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah malah melihat, oh ternyata orang Arab Baduy, tersenyum Rasulullah SAW. Memang subhanallah, yang seperti ini luar biasa, ini akhlak yang sangat tinggi sekali. Iya, ketika diri kita dicaci maki, ketika diri kita dihina, kita nggak marah, kita slow aja. Gimana ya caranya supaya kita nggak marah Pak di saat dicaci maki Pak? Kalau kita dicaci maki Pak, supaya kita nggak marah, yang harus kita ingat apa? Bahwa orang yang mencaci maki itu berarti sudah berbuat dosa. Ya tidak? Dan kita mendapatkan pahala dari dia. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Wa ini mru'un syatamaka aw ayyaraka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi wa da'wa balahu alaihi wa ajruhu lak. Di sini dari Imam Ahmad ya. Kalau ada orang yang memburuk-burukan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan cara kamu memburuk-burukan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia.
biarkan dosanya untuk dia dan pahalanya untukmu. Lihat, luar biasa hadis ini Pak. Jadi kalau ada orang yang memburuk-burukan kita dengan aib yang ada pada diri kita, jangan dibalas dengan apa? Memburuk-burukan dia dengan aib yang ada pada diri dia. Kalau seperti itu satu-satu sama-sama dosa gitu kan. Tapi kalau kita biarkan ya cuekin aja. Yang bilang apa gitu bodo amat. Maka kita sudah dapat 1-0. Kita dapat pahala, dia dapat dosa. Kalau kita ingat ini insya Allah tenang hati kita Pak. Ya. Kalau ada di Facebook misalnya mencaci maki kita, menebar aib kita, senyum aja deh. Ya. Sambil berkata kacian deh lu. Ya. Kamu dapat dosa, saya dapat pahala. Nanti di hari akhirat dia yang rugi juga. Iya. Iya tidak ya akhi? Iya. Nah ini macam yang pertama marah yang tidak terpuji. Yaitu marah karena membela diri. Marah karena diri kita dicaci maki, dihina. Iya. Yang kedua ya akhi azakumullah. Marah yang tidak terpuji. Yaitu marah karena dunia. Karena kedudukannya diusik. Atau karena usahanya disaingi. Iya. Ada orang Pak, merasa kedudukannya diusik. Maka dia marah. Nah ini Pak, berat sekali loh Pak. Karena yang namanya manusia itu cinta kedudukan gak? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri apa? Banyak orang zuhud terhadap makanan, terhadap harta. Tapi sedikit banget ada orang yang zuhud terhadap apa? Kedudukan. Kenapa? Karena kedudukan itu manis loh mas. Kedudukan itu manis. Kenapa? Karena kalau kita punya kedudukan dihormati orang gak? Oh iya dihormati orang. Yang namanya dihormati orang enak gak? Enak. Kalau ketemu Masya Allah pada cium tangan. Ustadz kumaha kabar nasihat. Iya Masya Allah kemana-mana dihormati. Iya. Tahu-tahu ada yang menyaingi dia. Kesel. Atau ada yang berbuat kurang ini gitu sopan sama dia. Marah. Iya. Ini bukan marah yang benar akhi. Ini namanya marah karena gila kehormatan. Itu namanya marah karena kedudukan. Atau marah karena antum punya bisnis lagi enak-enak tahu ada saingan. Marah. Santet oge sia. Iya. Nah ini marah yang gak benar juga. Haram ya akal Islam. Iya. Ini namanya marah karena apa? Dunia. Marah karena dunia itu haram ya akhi dalam Islam. Karena itu tidak dibenarkan. Itu marah yang tidak terpuji dalam Islam. Akhal Islam azakumullah wa iyakum. Iya. Apalagi yang ketiga ini yang paling berat. Marah karena dirinya diingkari berbuat maksiat. Jadi kita lagi berbuat maksiat, tahu-tahu ada orang yang menasihati. Marah sama orang yang menasihati kita. Kita lagi asyik pacaran misalnya. Tahu-tahu ada yang nasihati, mas jangan pacaran, haram. Iya, kamu itu sok suci loh. Iya. Kadang-kadang kan orang begitu ya. Karena dia merasa maksiatnya atau sesuatu yang dia merasa asyik di situ, ya dihalang-halangi gitu. Marah dia kepada orang yang memberikan nasihat dan ingin menyelamatkan dia dari api neraka. Padahal orang ini ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kesombongan ada di hati kita nih Pak. Dan ini banyak di antara kita juga Pak, ya tidak selamat dari hal ini Pak. Misalnya kita jatuh kepada kesalahan, ada orang yang mengingatkan, marah Pak. Iya. Padahal dia mengingatkannya udah bagus. Iya. Beda kalau cara mengingatkannya nggak benar. Terkadang maaf ya, ada orang yang mengingatkan temannya di Facebook. Akhirnya aibnya malah ya terbuka kemana-mana. Ini sih namanya bukan nasihat.
Ya. Kata Ibnu Rajab, siapa yang menasihati temannya secara rahasia antara dia dan temannya saja, itu namanya menasihati. Dan siapa yang menasihati di depan orang lain halayak umum, itu namanya membongkar aib, gak bener. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Ta'amadni binushika fin firadi. Tolong nasihati saya ketika saya sendiri. Wala tansahni ya fil jamaah. Jangan nasihati aku di depan orang, jangan. Ya. Fa li'anna an-nasihah ya amamal jamaah nau'un min at-tawbih la arba istima'ah, kata beliau. Karena nasihat di depan orang-orang itu sebetulnya sama saja menebar aib. Saya enggak suka itu. Fa in asaitani wa khalaftani. Tapi kalau memang ternyata kamu maunya menasihati saya depan orang-orang, maaf ya kalau saya nggak dengar nasihat kamu. Nah, akhi azakumullah wa iyyakum. Makanya akhi, iya, kalau kita memang jatuh kepada kesalahan, lalu ada orang yang menasihati kita, lalu kita marah. Ini marah biasanya karena kesombongan, Mbak. Iya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ma'arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Belum mengenal Allah orang yang masih mencintai apa? Ketenaran. Kata Imam Adz-Dzahabi apa? Min alamatil mukhlis. Di antara tanda orang ikhlas yang terkadang ia suka kepada ketenaran. Iya. Karena yang namanya suka kepada ketenaran itu kan sifat manusia. Annahu idza iba ala fi'li, bahwa kalau ia diingatkan tentang masalah itu, apa yang terjadi? I'taraf, dia mengakui kesalahannya. Walam yusir walam yuharrid, enggak ngeyel dan enggak panas juga. Bahkan dia mendoakan, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Nah ini benar baru Pak. Adapun kalau kita dikasih nasihat padahal kita salah tapi kita marah. Wallah ini marah bukan pada tempatnya. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Ini marah yang tidak terpuji ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Nabi SAW memberikan nasihat di sini. Jangan marah. Jangan marah. Bagaimana caranya supaya kita tidak marah, dan bagaimana kalau supaya kita ketika marah bisa ya menahan diri. Ustadz, saya ini kok sifatnya temperamenan ya Ustadz ya. Cepat marah dan mudah terpancing emosi saya Ustadz. Kenapa ya? Nah, kenapa sih seseorang itu sifatnya pemarah Pak, temperamenan dan yang lainnya? Banyak faktor sebetulnya Pak. Bisa jadi faktornya dari makanan. Kamu makannya kambing melulu ya. Iya tiap hari kambing melulu. Pantesan. Faktor makanan juga Pak. Iya. Makanya ibu-ibu kalau suami ibu marah-marah terus jangan dikasih kambing Bu. Kasihnya bayam, kangkung. Biar tenang. Iya. Atau yang kedua, ya, faktor yang lain apa itu? Faktor karena lapar. Kalau orang kelaparan itu cepat emosi loh Pak. Makanya kan orang lagi puasa itu disuruh oleh Rasulullah apa? Fa'in qatalahu ahadun, kalau ada orang yang mengajak berantem, katakan saya lagi puasa. Saya lagi puasa, saya lagi puasa. Ya, ada orang nanya, Ustadz, kenapa kita kabarkan saya lagi puasa? Nanti ria. Enggak, masalahnya pada waktu itu kita mau marah, mau boro-boro mikirin ria. Ya. Tapi dengan mengucapkan itu saya lagi puasa, maaf. Itu langsung reda tuh Pak. Ya marahnya ketika puasa. Karena sedang puasa itu emosi itu mudah banget terpancing, iya enggak? Iya, kenapa? Dari lapar. Iya. Atau yang ketiga dari apa? Lelah. Terlalu capek, lelah.
mudah terpancing emosinya. Atau yang keempat, kurang bobo. Ya, begadang mulu, ya. Tidurnya baru jam 4 sore, jam 4 subuh, ya Allah begadang semalaman. Ya. Itu pun bisa menyebabkan apa? Kondisi badannya itu enggak seimbang. Sehingga emosinya pun akan cepat naik. Makanya orang yang suka begadang malam dilihat aja Pak. Iya, gampang marah biasanya. Iya, orang yang suka begadang malam itu, ya pemuda-pemuda atau orang yang ya keluyuran malam-malam baru pulang jam 12, jam 1. Kayak gituan tuh biasanya cepat marah. Kenapa? Karena memang kan Allah menjadikan malam sebagai apa? Tempat istirahat. Siang sebagai apa? Cari nafkah kan gitu, usaha. Allah berfirman wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam itu sebagai libas, pakaian, dan kami jadikan siang sebagai ma'ash, mencari kehidupan. Ini enggak, malamnya malah hidup. Ya, pasti mau tidak mau Pak, badan kita pun juga akan terpengaruh. Maka yang seperti ini hal-hal yang bisa menjadikan terpancing emosi. Atau ada faktor lain misalnya. Ada seorang istri ya marah-marah melulu yang jadi sasaran anaknya. Kenapa? Rupanya nggak pernah puas jima sama suaminya. Bisa jadi. Yang seperti ini bisa jadi juga. Nah hal-hal yang sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan ini ya akhwal Islam. Yang hendaknya kita berusaha untuk apa? Meminimalisasikannya. Kalau kurang tidur yang cukup. Kata Ibnu Qudamah, tidur yang sehat 8 jam. Ya. Siapa yang tidurnya lebih dari 8 jam pasti malas. Siapa yang kurang dari situ badannya enggak seimbang. Kata Ibnu Qudamah ya dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Demikian pula makan, ya diatur yang benar. Nah ini sebab-sebab kemarahan ini, akhi, ya harusnya kita berusaha untuk apa? Hindari, ya harus kita hindari. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah kalau kita sudah sedang marah dan sudah marah, apa yang harus kita lakukan ini? Supaya kita bisa menahan amarah kita. Karena di saat itulah memang perjuangan yang luar biasa, Pak. Maka ketika kita marah, Pak, yang kita lakukan pertama ta'awudz. Mas, jangan dimakan tasnya tuh. Bingung saya. Belum makan ya, Mas ya? Iya. Apa tadi? Sampai mana tadi saya tadi ngomong? Iya, kalau kita marah kita berucap apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melihat ada 2 orang yang sedang apa? Bertengkar dan salah satunya terlihat marah sekali. Kata Rasulullah, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu suatu ucapan kalau diucapkan oleh orang itu hilang insyaallah apa yang ia temukan dari rasa marahnya itu. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita marah segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua kita ingat keutamaannya. Bahwa orang yang menahan amarah itu kata Rasulullah hakikatnya orang yang hebat dan kuat. Kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat dan kuat itu yang bisa mengalahkan orang lain di dalam gulat. Ya. Akan tetapi orang yang hebat itu kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang bisa menahan amarahnya itu baru orang kuat kata Rasulullah SAW. Orang hebat itu. Iya, kalau antum petantang petenteng karena apa? Sabuknya hitam.
Ya, sabuk hitam, ya, karate, masya Allah. Disentuh dikit langsung buah. Jagoan, antum nganggap merasa, wah saya orang hebat. Bukan orang hebat itu Pak. Kata Rasulullah, orang hebat, orang kuat itu yang bisa menahan amarah. Baru itu dia orang hebat. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Ingat juga sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, "Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidah, da'ahu Allahu yaumal qiyamah." Ya. Fayukhayyiruhu Allahu min huril 'ain ma syaa. Barang siapa yang marah dan siapa yang menahan kemarahannya dan dia mampu untuk melaksanakan kemarahannya itu, maka pada hari kiamat Allah akan panggil di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah akan menyuruh dia memilih bidadari surga yang dia mau. Silakan. Masya Allah. Ketika mendengar hadis ini langsung nyap. Masya Allah. Udahlah. Ya. Karena Rasulullah mengatakan di situ siapa yang marah dan dia mampu melaksanakan kemarahan. Beda kalau dia nggak mampu. Yang mampu melaksanakan kemarahan siapa? Suami terhadap istri sama anak. Mampu, kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Tapi ketika ia bisa menahan amarahnya, ketika dia mau marahin istrinya, langsung ingat bidadari surga. Udahlah, gampang. Iya. Yang lebih baik insya Allah dikasih sama Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Atau bos di perusahaan mau marahin bawahannya, dia bisa marah. Tapi dia Ya segera tahan. Maka yang seperti ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, segera berwudu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa? Karena kemarahan itu api. Maka api itu hendaknya dipadamkan dengan apa? Dengan air. Maka di saat kita marah, udah langsung kita pergi berwudu deh Pak. Langsung sholat. Ya, insya Allah langsung hilang untuk kemarahan kita ya akhul Islam. Yang kelima, berubah sikap. Kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring. Ya, kalau masih juga udah pergi aja lah. Misalnya di rumah nih lagi marah banget sama istri atau sama anak. Kesel banget ya. Ya, mau marah-marah juga sebetulnya gak ada manfaatnya gitu kan. Tidak menyelesaikan permasalahan. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar sama Fatimah. Akhirnya Ali pergi dia. Kemana? Bukan ke bioskop. Ke masjid. Kemudian Rasulullah datang. Di mana Ali? Kata Fatimah, tuh di masjid. Ya, kemudian Rasulullah ke masjid didapati Ali sedang tidur. Maka kemudian Rasulullah SAW membangunkan Ali sambil berkata, "Kum ya Abat Turab." Ya, berdiri, hai bapaknya tanah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, seperti itulah ya akhi, yang diajarkan oleh Islam bagaimana kita supaya bisa menahan amarah kita. Ya. Walaupun memang sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga sih. Kadang ada orang yang sudah pandai dia bisa menahan amarahnya, tapi terkadang ya sekali-kali jatuh juga kepada sikap yang tidak baik. Itu lumrah Pak. Tapi sebaik-baik yang bersalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dhibhah
Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh dalam peperangan, maka berbuat ihsanlah dalam tata cara membunuhnya. Artinya jangan menyiksa, jangan mencincang. Dan apabila kalian menyembelih hewan, maka berbuat ihsanlah dalam tata cara menyembelih. Yaitu hendaklah ia asah goloknya itu. Dan hendaklah ia membuat hewan yang disembelihnya itu tidak tersiksa. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Hadis ini Pak, hadis yang agung sekali. Ya. Dan hadis ini mencakup banyak perkara. Perhatikan Rasulullah bersabda apa? Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Apa sih ihsan? Ihsan itu artinya apa? Ihsan itu ada dua makna. Ihsan artinya ya berbuat baik kepada orang lain. Atau ihsan itu artinya itqanul amal. Memperbagus cara kerja kita. Kalau antum bekerja, berbuat ihsanlah dalam bekerjamu. Artinya profesional. Ya, itu namanya ihsan. Maka Nabi mengatakan, Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Di sini Nabi memberikan dua contoh. Yang pertama dalam peperangan. Ketika kita sedang berperang, kemudian kita membunuh ya musuh, maka jangan disiksa, jangan dicincang. Langsung bunuh, udah selesai. Kalau kita sedang menyembelih, nah contoh yang kedua, maka berbuat ihsan dalam menyembelih. Caranya bagaimana? Itu pisaunya ditajamin dulu. Jangan pakai yang mintul Pak, yang apa? Yang tumpul. Ya, akhirnya apa? Tersiksalah binatang sembelihannya. Tidak boleh dalam Islam. Itu dua contoh. Contoh yang lainnya terlalu banyak. Sholat. Dalam sholat kita berusaha untuk berbuat ihsan Pak. Bagaimana? Dipelihara syarat-syaratnya. Diperhatikan rukunnya. Betul-betul khusyuk di dalam sholat kita. Ya. Kita tumakninah dalam sholat kita. Itu ihsan namanya. Ya, kita pelihara waktu-waktunya. Kita berusaha untuk di awal waktu yang utama. Maka itu ihsan dalam sholat. Iya. Anda sebagai seorang suami harus ihsan. Bagaimana menjadi seorang suami yang bertanggung jawab? Bagaimana seorang suami yang betul-betul memberikan nafkah kepada anak dan istri, memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, tidak semena-mena, tidak zalim. Harus ihsan ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dalam makan harus ihsan. Gimana sih cara makan yang benar? Berbuat ihsan dalam makan. Wah, Anda harus profesional dalam makan. Waduh, gimana tuh profesional dalam makan? Tanya kepada ahli kesehatan. Makan yang bagus tuh kayak gimana sih Mas? Iya. Terkadang kan kita kurang ihsan dalam tata cara makan Pak. Semua dimakan. Iya, nggak mau peduli itu makanan memberikan manfaat atau tidak. Ya. Dalam cara minum, ihsan. Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri, apalagi makan. Ini enggak, terkadang kita melihat di sebagian acara pernikahan tuh Pak ya, walimah-walimahan tuh Pak. Itu pada berdiri. Biasa nggak ngikutin gaya barat gitu, ke barat-baratan, padahal mah hidungnya pesek gitu kan. Kenapa sih harus ngikutin barat? Itu kan bukan ajaran Islam, Pak. Ya, saya pernah itu saya menghadiri pernikahan, ini mana tempat duduk, nggak ada tempat duduk. Udah aja saya duduk situ di lantai, orang pada ngeliatin. Ya, cuek aja. Kenapa? Saya bilang kalian ini ngikutin orang barat kalian tuh. Duduk semua, duduk. Akhirnya pada duduk semua.
Ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Nah seperti ini akhi ya, harus berbuat ihsan dalam cara makan, cara minum, cara berpakaian harus ihsan. Ini pakaiannya, gayanya bukan tidak memperlihatkan keislaman, Pak. Ya, pakai bajunya yang maco, waduh. Celananya jin, jinnya nggak tahu jin tomang apa jin ifrit. Iya, merecet begitu. Iya. Ini kan bukan pakaian yang ihsan ya, akhi. Pakaian yang ihsan yang sesuai dengan syariat dong. Ya, memakai baju yang memperlihatkan sebagai seorang muslim, karena itu syiar Islam. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk apa? Ketakwaan hati. Kita harus bangga dong dengan keislaman kita. Kita harus bisa memperlihatkan. Seakan-akan kita berkata kepada mereka, "I am Muslim." Ya, saya Muslim. Kamu siapa? Harus bangga ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Maka ini ihsan dalam berpakaian. Ya, jangan isbal karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan juga pakai pakaian syuhro. Tahu nggak pakaian syuhro? Pakaian syuhro itu gara-gara pakaian itu jadi masyhur. Ya, kata Imam Nawawi, pakaian syuhro itu terlalu mahal atau terlalu rombeng. Ya ada orang Pak terkadang Masya Allah bawa Vespa belakangnya sampah semua. Wah, udah gitu bajunya nggak karuan. Sampai orang semua pada ngeliatin. Ini syuhroh tuh Pak. Kata Rasulullah, siapa yang memakai pakaian syuhroh, Allah akan pakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Tak boleh dalam Islam. Iya, jangan pakai pakaian syuhroh. Itu ihsan dalam berpakaian. Ihsan dalam berpenampilan. Gaya rambutnya ngikutin gaya rambut Rasul. Ini enggak ngikutin gaul, dikuncung-kuncingin gitu tuh. Enggak bagus, akhirnya itu enggak ihsan namanya dalam penampilan. Ya. Ihsan di dalam gaya hidup. Ihsan. Ya, kadang banyak di antara kita akal Islam ya tidak ihsan dalam gaya hidup. Ternyata kita masih mengikuti idola kita yang ternyata notabene bukan seorang Muslim. Banyak pemuda ya idolanya siapa? Oh kalau saya sih Maradona. Wih, kamu apa? Elvis Presley. Yang satu apa lagi? Ya. Bintang film yang ini ya akhi gak berhak seorang muslim untuk kagum sama non muslim. Ya, kita jadikan idola kita siapa? Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, itu yang kita jadikan. Ya kota Islam azakumullah wa iyyakum. Itu ihsan baru tuh. Makanya akhi azakumullah, dalam cara berbicara harus ihsan, santun. Pilih kata-kata yang bagus kalau ngomong sama orang, dipilih-pilih. Jangan asal ceplos. Ya. Dalam cara melihat, memandang saja kita harus berbuat ihsan, Pak. Jangan memandang, kata para ulama, sesuatu yang tidak perlu dipandang, ngapain? Apalagi memandang yang sifatnya maksiat. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka hadis ini Masya Allah kalau kita jabarkan satu-satu dalam kehidupan kita, luas sekali Pak. Ihsan itu dalam segala sesuatu, di dalam segala sesuatu. Sampai dalam tidur saja kita harus ihsan. Dalam buang air saja kita harus apa? Ihsan. Iya. Harus ihsan dalam segala sesuatu ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Rasulullah sabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Iya. Maka akhi, untuk kita bisa berbuat ihsan, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita harus menuntut ilmu. Kita harus menuntut apa? Ilmu. Ya,
Kalau Anda ingin menjadi seorang pekerja yang profesional, itu ihsan namanya. Berarti Anda harus menuntut ilmunya yang benar. Dan Anda punya pengalaman yang cukup supaya menjadi profesional dalam bekerja. Seorang pebisnis yang berhasil dan profesional, ihsan dia dalam berbisnisnya. Dia harus belajar tentang ekonomi Islam. Apa itu riba? Ya, kira-kira bisnisnya itu mengandung riba atau tidak? Mengandung spekulasi apa enggak? Mengandung kecurangan apa enggak? Harus ihsan. Dia harus belajar. Seorang pelajar harus ihsan sebagai seorang pelajar. Ya, seorang penuntut ilmu. Maka semua itu harus belajar, Pak. Dengan cara menuntut ilmu itulah kita tahu hakikat ihsan. Ya, bagaimana sih syariat Islam dalam berpakaian? Saya yakin, pastilah kita semua yakin syariat Islam itu yang terbaik. Maka bagaimana Islam membimbing kita di dalam rumah tangga kita? Bagaimana Islam membimbing kita dalam ibadah kita? Bagaimana Islam membimbing dalam muamalah kita, di dalam akhlak kita, dalam semua sisi-sisi kehidupan kita? Islam sudah memberikan solusinya, sudah memberikan ilmunya. Tinggal kita pelajari. Ya. Makanya kita harus kencang nih nuntut ilmunya supaya kita bisa menjadi apa? Ihsan dalam segala sesuatu ya akhwat Islam. Ya saudara-saudaraku sekalian. Hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasan fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah kepada manusia dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Ini hadis agung, Pak. Ada 3 wasiat yang Rasulullah sampaikan ini. Yang pertama apa? Kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa sih takwa, Pak? Takwa itu artinya menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Itu takwa. Umar pernah ditanya kepada Ubay, "Hai Ubay, coba terangkan kepadaku apa itu takwa." Kata Ubay, "Hai Amirul Mukminin, bagaimana sikapmu kalau kau melewati sebuah jalan yang penuh duri?" Kata Umar, "Aku akan berusaha untuk meletakkan kakiku di tempat yang tidak ada durinya, dan aku berhati-hati." Kata Ubay, "Itulah takwa." Itulah apa? Takwa. Ya. Maka takwa itu hakikatnya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ya. Yaitu intinya 2, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu takwa. Apa sih hebatnya takwa? Hebatnya takwa itu luar biasa, Pak. Yang pertama, Al-Quran seringkali memerintahkan kita bertakwa, ya enggak? Banyak ayatnya. Di antaranya surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di antaranya surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di antaranya surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, dan yang lainnya. Iya. Di antaranya yang kedua apa? Takwa membuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Pasti, Pak. Iya. Yang kedua, yang ketiga, Pak, kehebatan takwa. Orang yang bertakwa itu, Pak, akan diberikan kemudahan dalam urusannya. Allah berfirman juga dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Iya. Orang yang bertakwa akan diberikan keberkahan dalam hidupnya, dalam hartanya. Bahkan penduduk negeri yang bertakwa, berkah tanahnya. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Dalam surat Al-A'raf ya. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maka kalau penduduk suatu negeri itu kata Allah bertakwa dan beriman, justru akan diberikan apa? Keberkahan, Pak. Lihat negara Saudi, kering kerontang, nggak ada sawah, nggak ada kali, nggak ada kebun, adanya cuma padang pasir. Tapi karena Masya Allah menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, Masya Allah menjadi negeri kaya raya. Iya nggak, Pak? Tapi di negeri kita sendiri padahal sebetulnya kaya raya negeri kita ini, Pak. Apa sih yang gak ada di negeri kita? Tapi ternyata ya kurang takwa, kesyirikan merajalela. Akhirnya bagaikan tikus mati di lumbung padi. Banyak yang kelaparan, baik yang miskin dan yang lainnya. Susah. Kenapa? Gak takwa, gimana? Ya. Ya pada Islam, azakumullah wa iyyakum. Takwa juga, Pak, itu bisa meluluhlantakan makar orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a." Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kamu makar mereka sedikit pun juga. Wa in kana makrum litazula minhul jibal, walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung, tapi kalau kita hadapi dengan dua, sabar dan takwa, hancur. Iya. Ikhwata Islam azakumullah, makanya takwa itu dahsyat sekali, Pak, dalam hidup kita. Iya. Lalu bagaimana supaya kita bisa bertakwa? Ya, penting untuk merealisasikan ketakwaan ya, azakumullah, dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama, kita berusaha untuk maksimal dalam beribadah. Kalau kita maksimal dalam beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi takwa. Dalilnya surat Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lihat tuh, hai manusia. Allah mengatakan, hai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu agar kamu bertakwa. Maka orang yang maksimal dalam beribadah insya Allah takwa. Tapi orang yang kurang maksimal dalam beribadah, kurang takwanya. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Berarti takwa itu harus kita usahakan dengan cara apa? Beribadah, Mas. Beribadahnya juga betul-betul sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Lah,
ini ada orang rajin ibadah tapi kok nggak bertakwa, kenapa ya? Kata Syekhul Islam, itu bisa jadi ibadahnya dimasuki sesuatu itu, nggak beres tuh ibadahnya tuh. Mungkin karena ria, nggak ikhlas, atau ibadahnya nggak sesuai dengan contoh Rasul. Akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jadi cara yang paling bagus yang pertama untuk bertakwa itu apa? Kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Harus. Rasulullah sabda, Innallaha yuhibbul abdat. Innallaha yuhibbul abdat taqi al-ghani al-khafi. Allah cinta kepada hamba yang takwa, kaya hati, dan khafi. Apa itu khafi? Yaitu bersungguh-sungguh dalam ibadah kita. Yang kedua, supaya kita bertakwa apa? Berdoa, minta sama Allah. Sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Dan sucikan jiwaku ya Allah. Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah wali jiwaku dan engkaulah maulanya. Nah itu ya, kita minta kepada Allah ketakwaan. Ya Allah, berikan aku ketakwaan. Banyak-banyak minta sama Allah. Ya, supaya kita diberikan apa? Ketakwaan ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Takwa tempatnya di mana? Di hati. Rasulullah mengatakan, ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah, takwa itu tempatnya di mana? Di sini kata Rasulullah SAW. Berarti takwa hakikatnya adalah takwa hati, Pak. Orang yang hatinya takwa, badannya bertakwa insya Allah. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya tidak bertakwa, badannya nggak takwa. Makanya bagaimana akan takwa kalau orang cuma joget-joget, ya, di atas panggung dengan memberi judul, ya, apa? Takwa-takwa itu tuh, ya. Ada yang nyanyi pakai takwa-takwa segala apa. Ini seperti itu kata takwa. Naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Tidak benar ya akhwat Islam. Maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, di kamar mandi, takwa. Ini di kamar mandi nggak bertakwa, ya. Di kamar sendirian bertakwa. Ini di kamar sendirian nggak bertakwa. Membuka situs-situs porno dan yang lainnya. Di depan orang apalagi. Di mana saja kita harus bertakwa ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Iya. Jangan sampai kita itu lebih bertakwa di depan orang daripada ketika sendirian. Salah besar. Kita bertakwa ketika kalau salafus soleh terdahulu kata ya para ulama, mereka lebih bertakwa kepada Allah di saat sendiri. Kalau kita kebalikan, di depan orang kelihatan takwa. Ya, di depan orang Masya Allah menundukkan pandangan, kalau sendirian idi. Ya, jelalatan sana sini. Yang seperti ini naudzubillah nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan sampai seperti itu ya akhul Islam. Maka kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Makanya di antara yang Rasulullah ucapkan buat orang yang bersafar apa? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan kepada kamu bekal takwa. Karena memang sebaik-baiknya bekal apa? Ya takwa. Iya. Ittaqillah haitsuma kunta kata Rasulullah. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Kalau kita Pak, suatu ketika misalnya terbawa hawa nafsu syahwat. Akhirnya kita berbuat dosa. Segera berbuat amal soleh.
Ya. Misalnya antum jalan-jalan ke mall, itu awewe gelis pisan, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya. Langsung sadar, astagfirullahaladzim, dosa. Gimana dong? Langsung balas dengan banyak istighfar. Ya. Langsung balas dengan banyak istighfar atau dengan baca Quran. Ya. Sehingga pada waktu itu perbuatan buruk kita terhapus. Seorang istri misalnya terbawa emosi marah-marah sama suami. Ya. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ini kan dosa. Langsung infak, sedekah. Langsung apa? Sedekah. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Tasaddaqna ayyuhan nisa, wahai para wanita, sedekahlah. Karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Artinya, kenapa mereka wanita kebanyakan masuk neraka? Karena mereka tidak bersyukur kepada suami. Maka banyak-banyak wahai para wanita untuk bersedekah. Untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa kalian terhadap suami kalian itu. Iya. Ketika kita men-share anekdot lucu tapi fiktif, bohong, dusta. Lucu sih tapi dusta. Dosa tidak Pak? Dosa. Sudah saya sebutkan tadi Rasulullah mendoakan kecelakaan 3 kali atas orang seperti itu. Astagfirullahaladzim, saya kok men-share yang gak benar. Langsung share ilmu. Kita balas dengan kebaikan. Iya, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kapanpun kita berbuat dosa, segera balas dengan apa? Kebaikan. Jangan kebalikan. Ya. Habis umroh pergi ke Paris, cuci mata. Ya Allah, ya Rabbi. Ini kebalik. Habis berbuat baik, berbuat buruk. Ya. Habis baca Quran, nonton video porno. Iya. Iya. Salah besar. Kalau gitu Ustadz, saya boleh nggak meniatkan, saya mau maksiat nanti setelah itu berbuat baik. Iya. Kita katakan, emang kamu yakin pas berbuat maksiat umur kamu masih ada? Nah kalau kamu berbuat maksiat tahu-tahu ditegur sama malaikat maut, didatengin gimana? Wafatnya su'ul khatimah. Jangan berani macam-macam ya akhi. Ya. Maka dari itu penting kamu berbuat maksiat keasikan gimana? Ada orang yang berbuat maksiat niatnya nanti habis maksiat saya mau berbuat baik. Ternyata apa? Maksiat membuat hatinya hitam, kelam. Akhirnya dia tidak jadi berbuat kebaikan. Kenapa? Karena lebih asyik dengan maksiat. Banyak yang seperti itu. Makanya ya yang dimaksud hadis ini terkadang kita kan yang namanya sehebat apapun orang yang beriman pasti suatu ketika terseret ke dalam perbuatan apa? Maksiat. Nabi bersabda kullu bani Adam khata'. Nah, ketika kita terseret itu segera istighfar, segera kita balas dengan apa? Kebaikan. Ya. Salafus saleh terdahulu ada Pak. Ibnu Umar pernah terlambat sholat berjamaah Isya. Akhirnya Ibnu Umar kesal sama dirinya. Kamu kenapa terlambat? Pokoknya kamu harus sholat semalam suntuk. Sholat beliau semalam suntuk. Karena kesal terlambat dari sholat berjamaah. Anjib ini. Ya. Artinya kita memberikan sanksi kepada jiwa kita ketika kita berbuat kesalahan. Itu bagus. Sanksinya dengan berbuat ketaatan. Ya. Ketika kita terseret hawa nafsu, nonton video porno, setelah itu astagfirullahaladzim, hei jiwa kamu harus baca Quran 2 juz. Baca Quran terus istighfar kepada Allah. Menyiksa diri kita, memberikan sanksi kepada jiwa kita karena kita telah berbuat kesalahan dengan cara ketaatan. Ini Masya Allah. Kalau antum bisa seperti itu, ajib antum. Iya, luar biasa. Yang terakhir kata Rasulullah SAW apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik.
Akhlak tuh penting loh. Termasuk perkara yang Rasulullah pertama kali dakwahkan itu akhlak loh, selain akidah. Dua perkara yang Rasulullah pertama kali dakwahkan, akidah dan akhlak. Iya. Bahkan Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul terkenal dengan apa? Akhlaknya kan? Iya. Ya, ketika Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah firman-Nya untuk berdakwah, Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana aku menurut kalian? Kata mereka, ma jarrabna alika kadziban. Kami tidak pernah menemukan engkau berbuat dusta, hai Muhammad. Engkau sangat amanah, hai Muhammad. Sangat luar biasa akhlakmu. Iya. Orang Quraisy mengakui akan akhlak Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di mana? Di gua Hira. Turun Rasulullah SAW langsung pulang ke rumah Khadijah ketakutan. Kemudian kata Khadijah oleh Khadijah diselimuti. Dibiarkan Rasulullah SAW tenang. Setelah tenang Rasulullah bertanya, ada apa suamiku? Maka Rasulullah pun menceritakan. Apa kata Rasulullah? Laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir jangan-jangan aku mau mati. Apa kata Khadijah? Persaksian istrinya. Kalla, gak mungkin suamiku. Iya. Tidak mungkin. Innaka la taksibul kal. Wa tasilur rahim. Wa taqrid dhaif. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau ini selalu membantu orang yang susah. Engkau selalu menghormati para tetamu. Engkau selalu membantu orang-orang dalam kebenaran. Persaksian langsung dari Khadijah. Bagaimana kebagusan akhlak Rasulullah SAW. Tidak mungkin Allah menghinakan kamu, hai suamiku. Makanya kalau istrinya bilang, suamiku bagus akhlaknya, jempol mas. Kadang ada orang di depan orang bagus akhlaknya tapi sama keluarganya boro-boro gitu kan. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, akhlak bagus penting sekali akhi. Bahkan dengan akhlakul karimah itulah ya akhi, dakwah itu insya Allah di antara salah satu yang mendukung suksesnya dakwah apa? Akhlak akhi, akhlak. Ya. Akhlak itu banyak. Ya dari sisi sikap, cara berbicara dan yang lainnya. Akhlak. Makanya penting kita belajar tentang apa? Akhlak. Tahu tidak Pak, amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat apa? Akhlak. Kata Rasulullah SAW, laisa syai'un athqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Bahkan mukmin yang paling utama di sisi Allah siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sabda, afdalul mu'minina imanan ahsinum khuluqa. Ya, mukmin yang paling baik akhlaknya kata Rasulullah yang paling baik imannya, yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya. Tapi Pak, jarang orang yang terkumpul padanya seluruh akhlak yang baik, jarang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan an-nasu ka'ibli mi'ah. Manusia itu bagaikan 101 unta. Artinya dari 100 unta jarang yang sempurna. Terkadang ada yang menonjol dalam satu akhlak tapi kurang dalam akhlak yang baik. Yang lain. Si fulan nih akhlaknya dalam masalah ini bagus banget tapi yang lainnya kurang. Selalu. Itu kebanyakan kita begitu. Enggak saya enggak antum. Pasti ada kekurangan dalam salah satu akhlak. Yang betul-betul sempurna dalam seluruh akhlak jarang. Tapi kan kita berpikir bagaimana caranya untuk menyempurnakan akhlak kita dan memperbagus semaksimal mungkin tentunya ya akhul Islam. Azakumullah wa yakum. Segera cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak mudah, betul. Iya. Pak, marah untuk memperbaiki terpuji apa tercela? Terpuji kan? Rasulullah pernah nggak marah ketika menegur seorang sahabat? Pernah. Walaupun Rasulullah melihat kepada siapa marahnya. Sebuah hadis disebutkan bahwa pernah Mu'adz bin Jabal jadi imam sholat Isya. Lalu Mu'adz bin Jabal baca surat Al-Baqarah. Bayangin sholat Isya baca Al-Baqarah. Akhirnya salah satu makmum mundur sholat sendiri. Akhirnya dituduh tuh orang munafik. Gak terima dituduh munafik, datang ke Rasulullah. Rupanya apa? Rasulullah marah sama yang ini? Enggak. Dipanggil Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Afattan anta ya Mu'adz? Apakah kamu hendak memfitnah manusia ya Mu'adz? Rasulullah marahnya kepada Mu'adz. Rasulullah marahnya keras lagi. Maka boleh, gak masalah. Makanya terkadang marah itu harus kita lakukan di saat manfaatnya lebih besar. Dan kita melihat marah bisa memperbaiki. Tapi kalau kita melihat marah itu tidak ada manfaatnya, lebih baik cari cara lain aja. Makanya dalam hal ini kita harus bisa mempertimbangkan, kira-kira kalau saya marah manfaat gak ya? Kalau kira-kira saya marah, dia malah dendam sama saya, gak ada manfaatnya, udah gak usah marah lah. Coba cari cara lain. Kadang misalnya kita melihat mahasiswa atau siswa kita berbuat kesalahan, nyebelin, pasti ada sebabnya, Pak. Di sini kita harus pelajari sebabnya apa. Iya. Ustadz, yang menyuruh jihad itu ulil amrinya siapa ya Ustadz? Ulil amri itu setiap yang menjadi pemimpin di satu negara walaupun caranya tidak sesuai syariat. Karena Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Dalam pemilihan yang sesuai syariat, hamba saya gak bakalan kepilih. Gak mungkin kepilih. Tapi kalau dia jadi pemimpin, pasti caranya tidak sesuai syariat. Tapi Nabi mengatakan apa? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya. Artinya walaupun caranya gak sesuai syariat, tetap taati selama dia seorang muslim. Maka itulah ulil amri. Ya, selama dia muslim. Nah, kalau jihad yang seperti apa? Kalau jihad yang sifatnya ekspansi, yang disebut dengan jihad tolabi, harus dengan ulil amri, imam. Tapi kalau sifatnya difa'i, membela diri, misalnya kalau ada orang kafir menyerbu daerah kita mau dibunuhi, ya pada waktu itu kita tidak perlu menunggu apa? Ya, perintah ulil amri, ya sudah kita harus membela diri. Gimana keadaannya? Dia mau menyerang kita, membunuhi kita, kita harus membela diri. Ya, maka di saat itu tidak apa-apa. Bagaimana saya sebagai pelajar untuk hidup seimbang dan tidur yang cukup di tengah kesibukan sekolah yang membuat lelah fisik dan mental. Waduh, ini kayaknya sekolahnya serem banget ini Pak. Sampai lelah fisik dan mental. Kalau kamu lelah dalam rangka menuntut ilmu, jempol dah. Lelahnya kamu itu insya Allah menggugurkan dosa. Kata Rasulullah SAW, ma min musibatin tusibul mu'min min wasabin wala nasabin. Ya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa kelelahan, keletihan, rasa sakit.
rasa sedih kecuali Allah gugurkan dengannya dosanya. Kalau kita letih untuk menuntut ilmu yang benar, insya Allah pahala. Dan letihnya kita menggugurkan dosa. Gak usah kita mengeluh, gak usah. Iya, karena antum sudah diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ilmu yang antum tuntut itu ilmu yang gak benar. Baru antum harus keluar, harus cari sekolah lain yang memang itu ilmunya benar gitu. Iya. Makanya Imam Ahmad beliau lelah dan letih untuk beribadah. Ketika ditanya, "Hai Imam, sampai kapan kamu itu lelah dan letih untuk ibadah?" Kata Imam Ahmad, "Sampai aku yakin aku sudah masuk surga. Baru aku mau santai nanti di surga." Ya. Dahulu para ulama lelah dan letih mencari ilmu. Sampai kata mereka, "La yustata'ul ilm birahatil jasad." Ilmu tidak mungkin diraih dengan cara santai. Harus lelah untuk ilmu. Maka lelahnya kita, kalau memang itu di jalan kebaikan, bagus. Lelah mencari nafkah, alhamdulillah pahala. Lelah dalam ibadah, bagus. Ya. Ini lelah, kenapa lelah? Ya habis maksiat, la ilaha illallah. Yang betul mencukur atau menipiskan kumis ya Ustadz? Yang betul menipiskan, bukan mencukur. Ya, mencukur tuh begini tuh, cukur. Ya, kata Imam Malik mengatakan mencukur kumis termasuk bid'ah. Ya, yang benar menipiskan saja. Karena lafaz mencukur itu ada dua. Qas, memotong, atau juz, memotong habis. Ya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah mengambil siwak dan yang melebihi bibirnya dipotong. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun mencukur habis, sampai bersih gitu. Nah itu yang diingkari oleh Imam Malik. Apabila kita melihat kesalahan muslim yang lain, apakah kita berkewajiban untuk mengingatkan? Walaupun kadang kita mengetahui teman kita ada yang kurang berkenan. Karena saya pernah mendengar apabila kita melihat kemungkaran orang lain dan tidak kita ingatkan, maka orang itu meminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Nggak ada riwayat seperti itu. Yang jelas Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangan. Kalau jika tidak mampu, maka rubahlah dengan apa? Dengan lisan. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan apa? Dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya apa? Pengingkaran. Ya. Ya kata Rasulullah SAW itu adalah merupakan selemah-lemahnya pengingkaran. Nah, kalau kita melihat teman kita berbuat maksiat atau berbuat kesalahan, syaratnya kita melihat loh. Bukan kata orang atau disampaikan kepada kita. Melihat. Kalau kita melihat, kita lihat kemampuan kita, bisa nggak mengingkari? Kalau kita mampu mengingkari dengan tangan kekuatan, silakan. Tapi ini khusus punya orang-orang yang punya kekuasaan. Bupati, camat, gubernur, presiden. Ya. Kalau bisa dengan lisan kita memberikan nasihat, bagus. Ya. Antum misalnya lagi berwudu di sebelah antum, Masya Allah, boros. Antum bilang, "Mas, kalau bisa yang irit, karena yang Rasulullah SAW melarang itu." Masya Allah, bagus. Ingatkan dia. Tapi kalau kita merasa kayaknya nggak mungkin lah, nggak mampu, ya sudah, yang terpenting hati kita mengingkari, Pak. Ya. Nah ini akhul Islam azakumullah wa yakum.
Apabila saya mendapati saf pertama sudah penuh, namun kalau akan membuat saf yang baru tidak ada makmum lain, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya saf di belakang sendirian? Kalau memang sudah penuh, nggak cukup lagi, maka kita sendirian di belakang nggak apa-apa. Itu darurat. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya. Ada yang berpendapat bahwa rambut yang tumbuh di sekitar wajah seperti pipi bukan bagian dari jenggot sehingga boleh dicukur. Bagaimana tanggapan Ustadz? Imam Nawawi ketika menyebutkan tentang makna jenggot, maka beliau mengatakan jenggot itu adalah ya yang tumbuh di sini nih. Ini apa nih? Ya. Kemudian di dagu. Demikian pula yang di pipi. Iya, dalam syarah Sahih Muslim. Jika kita menangis ketika sholat, apakah jika menelan air mata yang masuk ke mulut membatalkan sholat? Ngapain ditelan, Mas? Kalau nggak sengaja yang dimaafin lah. Iya. Boleh nggak menyeka air mata atau membiarkannya? Biarkan aja, tapi kalau diseka pun nggak apa-apa. Takut kelihatan orang ria misalnya diseka, ya, biar lebih ikhlas, nggak apa-apa, ya. Apa memberi uang lebih ke supir taksi termasuk gulul ya Ustadz ya? Kalau si taksi itu sudah digaji oleh perusahaannya, ya, maka tidak boleh kita memberi uang lebih. Kenapa? Karena itu termasuk ya, apa namanya, hadiyatul ummal, hadayal ummal. Terkecuali kalau memang perusahaannya mengizinkan. Kalau perusahaannya mengizinkan, kita tahu perusahaannya mengizinkan, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Ingin bertanya terkait umat Islam yang marak ketika Al-Quran dihina. Apakah kemarahan mereka terpuji? Marah di saat Al-Quran dihina terpuji sekali, Pak. Cuman kita juga harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat dalam menyikapinya. Ya, kita harus juga membuat aksi yang sesuai dengan syariat. Jangan sebatas kemarahan yang ada. Salah besar. Segala sesuatu juga harus nanya kepada para ulama besar, Pak. Iya. Karena mereka yang lebih paham tentang masalah-masalah din. Bagaimana tentang hadis yang menerangkan bahwa Rasul pernah makan dan minum sambil berdiri? Rasul pernah makan dan minum sambil berdiri. Saya belum menemukan. Adanya riwayat dalam riwayat Abu Daud bahwa sebagian sahabat mereka makan sambil berjalan. Iya, adapun riwayat dari Rasul saya belum menemukan. Kalau minum berdiri betul. Ya, Rasulullah pernah berdiri minum air Zam-Zam. Juga di rumahnya Rasulullah mengambil bejana yang tergantung, kemudian beliau minum sambil berdiri. Kata para ulama, ya, ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah perbuatan Rasul sambil berdiri itu menunjukkan boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan menunjukkan makruh. Ini pendapat jumhur. Menunjukkan hukum apa? Menunjukkan hukum makruh. Ya. Adapun yang benar duduk, adapun berdiri maka makruh. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah lakukan itu karena ada kebutuhan. Adapun kalau tidak ada kebutuhan maka tidak boleh, tidak boleh berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang dari kalian minum sambil berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah dimuntahkan kembali. Itu dalam Sahih Muslim, riwayat Muslim. Ya. Maka dari itu
Kalau kita masih bisa duduk, kenapa sih Pak harus berdiri? Kecuali kalau antum di suatu tempat lagi haji, nggak usah duduk saking ramenya. Ya, terpaksa berdiri, ya nggak gimana lagi, terserah. Apakah seperti nggak masalah. Tapi kalau di acara walimahan gitu kan, malu mau duduk di lantai malu. Kok malu sih? Mau ngamalin sunnah Rasul malu. Gak boleh malu ngamalin sunnah Rasul. Mengamalkan sunnah Rasul harus tegas kita, Pak. Ya, sekarang banyak di antara kita kan mau mengamalkan sunnah Rasul malu. Kata Rasulullah, siapa yang setelah makan hendaklah menjilat piringnya. Coba antum kalau di restoran dijilat nggak piringnya tuh? Malu, nanti sebut rakus lagi, gimana gitu kan? Bolehkah marah untuk memberikan efek jera kepada orang lain? Contohnya ada teman ana yang dia ngediamin temannya dengan asumsi untuk memberikan efek jera katanya kepada temannya itu. Kalau memang itu jalan yang terbaik nggak apa-apa. Ya. Dan antum melihat itu manfaat. Tapi kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya, ya pundung gak jelas, maka jangan beralasan pengen bikin efek jera, padahal sebetulnya pundung gitu kan. Ada orang gitu Pak, bikin alasan biar dibenerin. Kok kamu pundung sih gak mau ngobrol sama dia? Ya efek jera buat dia. Padahal mah pundung gitu loh. Ya, ini cuma cari cara alasan aja ini, gak bener. Apakah seorang anak masih berhak minta nafkah kepada ayah? Meskipun ayah sudah bercerai dengan ibu? Ya. Kalau minta boleh dan hak. Ya, anak minta duit kepada ayah padahal udah cerai. Ya. Kemudian datang ke ayahnya, Pak minta duit dong Pak, nggak apa-apa. Mana yang lebih baik? Mendahulukan ilmu agama atau ilmu dunia? Ya jelas ilmu agama dong. Ya, karena ilmu agama itu nggak bisa dibandingkan dengan ilmu dunia. Nah, kalau antum lagi belajar ilmu dunia nih, ya, sama orang tua, pokoknya kamu harus lulus, ya udah pelajari aja. Tapi jangan lupa ngaji. Di sela-sela kekosongan, datang ke majlis taklim, duduk di majlis taklim, ngaji. Jangan sampai nggak ngaji, ya. Bukankah apabila telah masuk surga, semua yang kita inginkan akan dikabulkan? Lalu posisi hadis atau amalan yang menjanjikan sesuatu, misal rumah di surga, itu di mana ya Ustadz ya? Akhi, di surga itu ada dua perkara. Perkara yang memang telah Allah janjikan dan perkara yang memang keinginan kita dan kita yang minta. Paham nggak? Iya. Maka yang telah Allah janjikan adalah akibat perbuatan amalan soleh. Maka Allah berikan kepada kita rumah-rumah yang istimewa. Iya. Yang kedua, Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau dari yang kamu inginkan. Penduduk surga akan diberikan apa yang diinginkan, tapi dengan izin Allah. Iya. Terkadang Allah tidak memberikan izin karena tidak memberikan manfaat apa-apa buat si hamba tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada seorang hamba minta kepada Allah mau bercocok tanam. Ya, maka dia bercocok tanam, ternyata apa yang terjadi langsung segunung ya hasilnya. Maka si hamba ini tetap mau bercocok tanam, maka Allah melarang. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya buat apa? Ya. Maka dari itulah ya, tentunya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum di surga mau banyak-banyakan rumah ngapain? Ya, enggak dipakai juga.
Ya Allah minta dong ya Allah 100 rumah situ. Emang istrinya berapa? Kalau antum istrinya 100 istri, ya Allah kasih 100 rumah insya Allah. Tapi yang 100 istri itu yang tingkatannya paling tinggi mas. Ya ini tingkatannya paling rendah, paling kasih 2. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.